Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Aini Septia, NIM A1C3190019 kelas reguler A Prodi Pendidikan Fisika. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep momentum impuls. Baiklah, langsung saja saya menjelaskannya. Momentum merupakan sebagai ukuran kesungkaran sesuatu benda digerakkan maupun diberhentikan. Momentum sering disebut sebagai jumlah gerak. Momentum suatu benda yang bergerak didefinisikan sebagai hasil perkalian antara massa dengan kecepatan benda. Secara matematis dirumuskan V sama dengan M kali V. Impuls adalah peristiwa gaya yang bekerja pada benda dalam waktu hanya sesaat, atau impuls merupakan peristiwa bekerjanya gaya dalam waktu yang sangat singkat. Contoh dari kejadian impuls adalah peristiwa seperti bola ditendang, bola tenis dipukul karena pada saat tendangan dan pukulan, gaya yang bekerja sangat singkat. Impuls didefinisikan sebagai hasil kali gaya dengan waktu yang dibutuhkan gaya tersebut bekerja. Dari definisi ini dapat dirumuskan sebagai berikut. I sama dengan F kali delta T. Suatu partikel yang bermassa m bekerja gaya F yang konstan, maka setelah waktu delta T partikel tersebut bergerak dengan kecepatan Vt sama dengan V0 ditambah A kali delta T, seperti halnya materi GLBB. Menurut hukum kedua Newton, F sama dengan M kali A. Dengan substitusi kedua persamaan tersebut, maka diperoleh I sama dengan F kali delta T sama dengan mv per V2 dikurang mv1. Besarnya impuls saat sulit untuk diukur secara langsung. Namun, ada cara yang lebih mudah untuk mengukur impuls, yaitu dengan bantuan momentum. Berdasarkan hukum Newton 2, apabila suatu benda dikenai suatu gaya, benda akan dipercepat. Besarnya percepatan rata-rata adalah A sama dengan F per M, sehingga terdapat hubungan antara impuls dan momentum. Hukum kekekalan momentum menyatakan bahwa jika tidak ada gaya yang luar bekerja pada sistem, maka momentum total saat sebelum sama dengan momentum total sesudah tumbukan. Ketika menggunakan persamaan ini, kita harus memperhatikan arah kecepatan tiap benda. Huygens, ilmuwan berkebangsaan Belanda, melakukan eksperimen dengan menggunakan bola-bola biliar untuk menjelaskan hukum kekekalan momentum. Tumbukan atau lentingan biasa digunakan juga sebagai pantulan karena terjadi pada dua benda yang saling berpadu dan memantul akibat dari panduan tersebut. Tumbukan yang paling sederhana yaitu tumbukan sentral. Tumbukan sentral adalah tumbukan yang terjadi bila titik pusat benda pada satu menuju ke titik pusat benda yang lain. Tumbukan dibedakan menjadi beberapa jenis, yaitu tumbukan lenting sempurna, tumbukan lenting sebagian, dan tumbukan tidak lenting sama sekali. Materi yang belum saya pahami